Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah indah, Pak, kalau kita ada salah satu yang meninggal di antara jamaah masjid, yang selalu terlontar komentarnya apa? Bapak ini yang meninggal, yang biasanya sholatnya di sebelah mana? Oh, di sebelah kanan. Bapak ini yang meninggal, yang biasanya sholatnya di sebelah mana? Di sebelah kiri. Bapak ini yang meninggal, yang biasanya sholatnya di sebelah tengah. Itu adalah kesaksian dan testimoni, dan itulah yang menjadikan kita memahami betul. Kita, Pak, diberikan oleh Allah nikmat, bukan hanya bersaudara, tapi kita juga diberikan kenikmatan untuk senantiasa menjadi saudara, senantiasa menghadap kepada Allah. Kelingking kaki kita bertemu dengan kelingking kaki saudara kita, bahu kita bertemu dengan bahu saudara kita. Semoga itu senantiasa meredam segala pertikaian dan permusuhan yang ada di antara kita. Semoga Allah rahmati hati kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah itu selalu memiliki kesempurnaan untuk menjadikan kita tidak pernah putus. Bukankah kalau ada di antara manusia yang bermaksiat, dia berada di dalam kamarnya, dia menutup pintu kamarnya, lalu dia bermaksiat kepada Allah, Allah masih saja mengirimkan udara untuknya, supaya dia bernafas, supaya dia lega tenggorok, supaya lega paru-parunya. Padahal pada saat itu dia sedang bermaksiat kepada Allah. Karena begitu sempurnanya Allah untuk mengatur pada kehidupan manusia. Tidak ada celah, tidak ada aib di dalam pengaturan Allah. Makanya betul apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kalaulah setiap manusia menyadari betapa detailnya Allah mengatur kehidupan manusia, maka tidak ada yang dirasakan manusia kecuali pasti menetes air mata. Karena hatinya melebur, saking begitu besarnya rasa cinta dia kepada Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami betul. Inilah sempurnanya Allah, Pak. Semua dihadirkan untuk memberikan kepada kita alasan bersyukur kepadanya. Engkau bermaksiat, udara tetap dikirim. Engkau bermaksiat mengambil harta yang haram, masih diberikan kepada engkau air yang mengalir, istri yang sehat, anak yang sehat. Ketika kita mendapatkan berbagai macam perkara yang Allah durhakai kita kerjakan, Allah pun masih menyempurnakan nikmatnya untuk kita, untuk memberikan penjelasan kepada kita. Selalu tidak ada kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Allah hadirkan orang di atas kita supaya kita senantiasa tidak sombong dan tidak jumawa pada hati kita. Allah hadirkan orang yang di bawah kita supaya kita senantiasa mampu bersyukur. Kalaupun ada di antara kita yang hari ini merasa sedang mendapatkan ujian, maka ujian kita ada orang yang lebih parah dan lebih buruk daripada ujian yang kita rasakan. Kalau ada di antara kita sedang merasakan kekecewaan, ada orang yang merasakan kekecewaan lebih besar daripada kita. Dan itulah yang menjadikan kita orang beriman tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Dan ingatlah dari satu perenungan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim, Allah kalau sudah memilih hati manusia di antara seluruh makhluknya, di antara indikator orang yang hatinya dipilih oleh Allah, orang itu tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah ketika beliau sampai bengkak kakinya di dalam beliau sholat. Apakah saya tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Dan itulah seharusnya yang menjadi makna pada kehidupan kita. Mari kita syukuri kembali istri kita, mari kita syukuri kembali keluarga kita, mari kita syukuri kembali anak-anak kita. Mari kita syukuri kembali setiap harta yang ada pada diri kita. Bersyukur atas uang 2.000, bersyukur atas uang 500 yang ada di sebelah pintu mobil kita. Karena itulah yang memberi makna kembali pada kualitas kehidupan dengan kelapangan dan keberkahan. Semoga Allah mudahkan kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah dan ibu-ibu yang semoga Allah rahmati. Kalau ibu-ibu saya tidak mungkin mengatakan yang saya cintai karena Allah, karena dicintai oleh suaminya. Kita tentunya sangat memahami betul. Doa itu merupakan bagian inti dari sebuah kebaikan. Bagian inti dari sebuah kemaslahatan,
bagian inti dari sebuah keberkahan itu akan kita peroleh dan kita dapatkan ketika kita senantiasa menempatkan doa, memprioritaskan doa, dan menjadikan doa kita dipenuhi segala komponen supaya doa kita menjadi mustajab. Orang yang tidak memperhatikan doa, berarti dia sedang berusaha menjauh dari kualitas hidupnya. Orang yang tidak memiliki perhatian terhadap ilmu pada setiap lantunan doa yang dia panjatkan, berarti dia sedang menghindari kebaikan demi kebaikan yang harusnya dia dapatkan pada kehidupan. Ketika seorang mukmin senantiasa melalaikan bagaimana eksistensi doa dalam kehidupan dia. Semua itu selalu ada kaitannya dengan doa dalam segala perkara. Bukankah kita mendapati ketika beliau ditolak keras oleh penduduk Taif, lalu beliau merasakan penderitaan ketika beliau diusir dari Taif, ketika anak-anak kecil itu melempari dengan batu. Maka ketika pilihan datang kepadanya dari satu malaikat, yaitu adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga gunung, untuk membalikkan gunung itu, Rasulullah lebih memilih doa, Pak, dengan mengatakan Allahumma firli qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ampuni ya Allah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu, dan sesungguhnya di antara keturunan-keturunan itu nanti ada yang beriman kepada Allah. Hari ini Taif, Pak, menjadi salah satu kawasan 100% muslim. Dan banyak jamaah umrah setelah perjalanan Makkah dan Madinah di dalam umrah, maka mereka istirahat sejenak untuk pergi ke Taif. Dan itu dari doa. Bukankah kita mendapati Imam Syafi'i sebelum beliau menjadi ulama besar, maka beliau senantiasa melazimi doa. Dan kalau Imam Syafi'i melazimi doa, maka Imam Syafi'i itu sembari minum zam-zam. Karena memang hobinya Imam Syafi'i itu minum zam-zam, Pak. Tidaklah beliau minum zam-zam kecuali adalah beliau senantiasa berdoa. Ada 3 permintaan yang selalu setia diminta sama Imam Syafi'i. Bersama dengan kebiasaan beliau minum zam-zam, ada 3 hal yang beliau lazimi. 1, beliau ingin menjadi pemanah yang handal. 2, beliau ingin menjadi sumber referensi dalam kehidupan agama. Dan yang ketiga, beliau ingin menjadi penduduk surga. Dan itu yang beliau selalu berdoa kalau minum zam-zam. Maka sesungguhnya Imam Syafi'i memberikan testimoni. Bukan ini sombong, tapi ini testimoni supaya kita tahu. Maka Imam Syafi'i berkata, kebiasaanku berdoa yang aku sertai dalam doaku dengan minum zam-zam, Allah mengabulkan. Aku menjadi pemanah. Tidaklah 10 panah aku targetkan, kecuali 10-10-nya kena pada target. Kalaupun meleset, hanya 1. Tidak pernah meleset lebih dari 1. Imam Syafi'i. Yang kedua, kalian tahu bagaimana keilmuanku dan aku menjadi sumber referensi bagi sebagian besar kaum muslimin. Hari ini, Pak, madhab yang paling banyak tersebar, madhabnya Syafi'i. Dan permintaan beliau yang ketiga itu apa? Permintaan beliau yang ketiga adalah beliau menjadi penduduk surga. Karena aku sudah mendapati 2 yang aku minta dikabulkan oleh Allah. Aku menjadi pemanah. Aku menjadi sumber referensi bagi sebagian kaum muslimin untuk masalah-masalah agama mereka. Aku berharap 2 yang dikabulkan oleh Allah, berarti insya Allah semoga Allah mengabulkan permintaanku yang ketiga supaya aku menjadi penduduk surga. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita inti dalam segala perkara terletak pada doa. Makanya kita pernah menjumpai sebuah kisah nyata yang ditulis secara berantai di pesan WhatsApp. Ada seorang bapak didapatkan anaknya begitu mudah dibawa ke masjid. Kalaupun subuh dibawa ke masjid begitu gampang. Lalu ketika zuhur, asar, selalu berkumandang adzan di dalam rumahnya kecuali anaknya bersiap-siap. Ada yang bertanya kepada bapak itu, apa yang menjadi kunci anaknya begitu bersemangat untuk datang ke masjid? Maka bapak itu tidak menjawab teori apapun. Dia tidak menjawab teori parenting, dia tidak menjawab apapun kecuali dia menyampaikan satu. Aku senantiasa rutin untuk berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan sholat dan keturunanku juga menegakkan sholat. Dan ternyata itu kekuatan. Bagaimana anaknya senantiasa terikat dengan adzan dan terikat dengan tempat sholat. Itulah yang menjadikan kita paham. Inti semua kemaslahatan, inti semua kebaikan itu terletak kepada doa. Dan itulah yang menjadikan kita paham apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Aku tidak khawatir apabila doaku tidak dikabulkan. Tapi aku lebih khawatir kalau aku tidak lagi mendapatkan hidayah untuk berdoa.
Inni la ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad doa. Aku tidak dikabulkan, tidak aku terlalu pedulikan, kata Umar. Tapi yang lebih aku pedulikan adalah ketika aku tidak lagi memiliki niatan untuk berdoa. Jangan ada hari yang terlewat kecuali kita berdoa. Tidak ada satu waktu, terutama waktu-waktu yang mustajab, kecuali kita berdoa. Dan pernah diterangkan dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau berdoa dari habis asar sampai maghrib. Saking begitu banyaknya hajat dan permintaan yang beliau sampaikan kepada Allah. Semoga kita tahu betul inilah pentingnya doa pada lintas kehidupan kita. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا